orang bilang kamu jangan-jangan di bawah tegel ini ada air. Anugerah yang cukup tinggi, bahwasanya betul-betul di kaki Maria itu ada satu mata air. Mentok, lalu kita sambung lagi dengan dibawa ke tempat lab, lalu untuk menggali lagi. Ceritanya sebenarnya sangat panjang, sulit untuk menyingkatkannya karena begitu banyak kisah yang ada maknanya masing-masing. Adanya sumur ini tidak bisa dilepaskan dari patung Ibu Deli Maria yang ada di atas itu, yang kita sebut Ibu Risang Sungkowo. Karena pada waktu itu pertama kali saya setelah ditabiskan imam menjadi pastor di sini, gereja ini masih gereja desa dan kita tidak mempunyai patung. Lalu kita membuat patung yang sangat sederhana setelah altarnya disediakan oleh Romo Mariono SY yang saya gantikan. Nah, lalu saya dengan adanya patung ini, umat banyak berdoa di bawah kaki patung ini dulu. Tempatnya tidak seluas ini sudah tembok, ini belum ada ya, dan ini lantai merah dengan tegel-tegel ubin merah. Nah, terus suatu saat saya berpikir kalau berdoa di hadapan air itu orang akan lebih merasa segar. Lalu saya sediakan sebuah pengaron di atas di bawah kaki Maria ini, dan sama sekali waktu itu kita tidak berpikir mengenai sumur, adanya sumur atau apa, sama sekali tidak. Nah, terus ternyata air ini diminum oleh umat, dicoki dengan air biasa dari sumur yang kita punya. Ternyata banyak diminum dan akhirnya ya banyak gejala-gejala yang menguatkan bahwa orang bilang kamu jangan-jangan di bawah tegel ini ada air. Nah, tapi kalau mau ada air, mau diapakan, karena ini semua tegel yang tidak bisa diapa-apain. Tapi pikiran itu terus menggoda dan akhirnya kita pikir jangan-jangan memang bisa digali sebuah sumur di sini.
itu kita tirakatan menziarahi 7 sumber air di lereng Merapi ini yang sekarang saya kira sudah sebagian besar sudah hilang karena lahar. Sumber-sumber air yang mempunyai makna yang terdalam buat orang Jawa, mempunyai nilai kebatinan yang dalam. Romo Sindu dengan Pak Bambang, kami ini sudah berteman lama ya, sudah menjadi aktivis gereja pada waktu itu, jadi komunikasinya gampang. Lalu Romo mengajak kami berdua untuk menemani perjalanan tersebut sebagai pelaku prihatin yang didasari oleh keinginan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah dan alam ciptaannya. Orang Jawa mengarani itu dengan laku. Laku itu ya suatu keprihatinan, suatu rutinitas, dan mencari hari-hari yang orang Jawa bilang cukup keramat, ya. Mungkin jemaah kliwon, sosok kliwon, dan itu dilakukan di waktu malam hari. Tempat-tempat yang kami tuju itu adalah 7 mata air yang ada di lereng Merapi. Kebanyakan gelap, kami tetap pakai senter. Ya, jadi dalam perjalanan pakai senter. Kalau di hutan itu kami selalu meminta ditemani oleh penduduk sekitar karena kita tidak tahu arah untuk menuju tok tersebut. Tok Sangkan Koran itu ada di Kali Opak. Lalu yang tok Teleng itu di sebelah Kali Opak. Terus tok Ulam itu ada di Dusun Dero. Ada tok Cuwo dan tok Cuwo itu ada di Turgo. Yang tok Macan itu ada di alas tutupan Gunung Merapi. Kita juga mengadakan perziarahan untuk mencari kembang 7 rupa, dan itu pun juga adanya perziarahan yang selalu dilakukan pada malam hari, dan salah satu syaratnya misalnya perolehan kembang manggar itu harus kita mencurinya pada malam hari. Perjalanan sampai terwujudnya sumur Gigiran Emas itu memang kita tidak bisa membayangkan sudah di lan orane, karena perjalanan yang saya lakukan bersama Romo Sindunata sama Mas Kamto itu merupakan suatu kegiatan yang mungkin kadang-kadang tidak ketemu nalar. Nah, dari situ banyak hal, dari satu perjalanan sendiri juga aku tadi mengatakan bahasanya penuh dengan laku, berkelok-kelok kita menuju ke satu tempat yang semuanya itu mempunyai satu background nilai yang historis, bahkan itu fakta juga, bahwasanya cerita istilahnya orang sekitar, ceritanya yang pernah merasakan bahwasanya mata air semua itu adalah mempunyai nilai yang cukup tinggi. Inilah salah satu lambang air yang ada di lereng Merapi yang betul-betul itu sungguh sangat mencekam. Kita merasakan waktu itu ya, sampai terdengar orang sekitar mengatakan ada suara semacam kayak peluit, bahwasanya itu adalah ular. Nah, suara-suara itu selalu kita mendengar, dan dalam satu perjalanan itu cukup banyak. Jadi di sekitar itu juga penuh dengan hewan. Merasa was-was, jangan-jangan nanti terjadi sesuatu dari apa yang saya dengar dari cerita-cerita penduduk sekitar, cerita yang menyeramkan. Oleh karena itu, untuk menghilangkan rasa takut,
dalam situasi itulah kami berdoa secara pribadi, lalu kami melakukan berendam atau dalam bahasa Jawa disebut pungkum. Setelah kami melakukan pungkum itu cukup, kami langsung pulang dengan membawa air tersebut kita masukkan dalam botol kecil. Dan ketujuh mata air tersebut sekarang kami satukan dengan air sumur Kitiran Mas yang ada di desa. Jangan lupa kita juga melakukan ziarah kembang 7 warna, melengkapi air 7 rupa. Itu ada kembang 7 warna. Ini kita persembahkan pada ibu-ibu desa yang kita jumpai di sekitar pakem ini, baik Katolik maupun bukan, yang betul-betul hidupnya itu menampilkan diri sebagai hidup seorang Ibu Dewi Maria gitu, dalam kepasrahannya, ketaatannya, ketulusannya, kesungguhannya, dan imannya. Setelah kembang 7 warna dan air 7 rupa ini terkumpul, mulailah kita berpikir mengenai untuk mengeduk sumur. Maunya kita mau mengeduk sumur yang besar tetapi tidak ada tempatnya. Lalu bapak-bapak yang ada di sini dalam ngomong-ngomong itu, siapa tahu Romo dengan mencongkel satu tekel saja akan keluar air muncrat, karena pada Tuhan tidak ada yang mungkin, katanya. Ya, tapi tekel yang mana? Kami itu mencari katak-katak kecil di sawah-sawah untuk kita bawa ke tempat di mana kami akan menggali sumur, karena ada kepercayaan di mana ada tempat yang basah itu katak itu senang di situ. Itu di bawahnya pasti ada mata air, ada cerita rakyat seperti itu. Senadyan aku mengkodok ningen aku ing tanganing Sang Dewi, sapa sing wani karo aku. Jadi katak itu buat kami juga mempunyai makna, bukan sekedar mencari katak. Nah, lalu memang selama novena 9 hari di mana umat mengiringi terjadinya pengeduan ini, kita melepas katak. Terus saya sadar bahwa masalahnya bukan bahwa kata itu menunjukkan tekel di mana harus digali, tapi kita harus bersikap seperti kata yang memang tokoh-tokoh dodok, lambang kerendahan hati, lambang Anda Pak sore kemana. Kadang-kadang kita menemukan banyak hal rintangan yang kita waktu menggali. Tentunya kita ketemu dengan batu yang agak besar, ketemu dengan cadas. Jadi dari mulai menggali sampai selesai itu tidak menemukan tanah, apalagi pasir ya. Kita sebetulnya pernah ada suatu masa-masa yang sungguh sangat capek, pasrah. Ya sudahlah, akhirnya ditemukan juga. Setelah kami mendapatkan air dari sumur tersebut, kami ini merasa bangga, merasa bahagia. Apa yang kita inginkan, yang kami inginkan itu sudah menjadi kenyataan. Lalu kami melakukan sembah sujud di situ. Teman kami ada yang pokrol. Sumur ini pernah ditutup cukup lama, tapi dibuka kembali pada zaman Romo Jarot, dan pada waktu itu Romo Jarot minta pertimbangan bagaimana, karena banyak umat yang mau berziarah, sumur kecil itu nggak cukup, terus digalilah sumur besar ini yang ini tetap belum ada. Akhirnya kita tahu bahwa di bawah sumur itu ada satu sumber air yang sama, satu telaga. Jadi bedanya ini satu sumber air dengan 2 bibir sumur yang sungguh sampai sekarang moga-moga tetap
berlimpah. Nyante Pak Genake metu. Kalau menurut saya, sumur itu berguna sekali untuk penyembuhan baik orang sendiri ataupun tetangga-tetangga. Itu terbukti karena sering saya itu diketuk pintu. Apa itu? Saya Mbak minta obat. Obat apa? Saya tidak punya obat. Ya, Simbah kan ke gereja tiap pagi itu tentu membawa air. Airnya itu berguna untuk saya dan untuk tetangga-tetangga sini. Ya, karena yang dibawa itu hanya diminum saja. Sering yang ini ada yang pesan. Kalau ada yang pesan saya bawakan. Lebih-lebih desa lain. Aku kok loro terus. Yo rasanya piye, Mbak? Karena minum itu terus merasa puas bersama-sama Bunda Maria. Itu orang ngepen saja. Kalau saya itu ketemu, lah mana Bu airnya sudah saya taruh di rumah, hanya saya taruh di meja untuk berdoa di kamar gitu. Jadi tidak saya ini pamer-pamerkan tetangga, ini saya bawa, ini tidak bawa. Tapi tetangga yang terdekat, terutama adiknya bapak sendiri, minta doa. Oh iya, saya ngerti. Kanjeng Ibu Tia Maria, ketika kita percaya hanya sekedar benda dan air itu, kita akan jatuh kepada iman yang sungguh amat sangat dangkal atau bahkan bisa jadi salah. Ketika kita percaya air itu menyembuhkan tanpa ada penyertaan dan berkat Tuhan, itu hanya sekedar seorang yang kemudian menuhankan air, dan itu amat sangat salah. Maka air adalah sarana untuk menjadikan saya sembuh. Air adalah sarana untuk menjadikan saya segar kembali. Air adalah sarana untuk merefleksikan bahwa ketika saya minum air, kemudian saya disegarkan oleh berkat Tuhan, dan kemudian saya mampu untuk hidup kembali meskipun di dalam kehidupan yang tidak mudah. Maka perenungan lebih dalam untuk para peziarah yang datang di tempat ini, bagaimana Anda yang datang di depan patung Ibu Maria ada sumur kitiran emas, yang ketika kita bisa mengambil air, mencuci muka kita, dan juga membawa air sebagai bentuk kesegaran yang kita timba dari Ibu Maria yang sungguh menyegarkan hidup kita ketika kita berada di tempat ini. Saya kira kekhususan itu, kekhususan sumur kitiran emas adalah dua hal besar dan mendasar itu. Ketika erupsi Merapi, orang banyak mengambil manfaat dari air ini, dan sungguh sangat menakjubkan karena sampai sekarang ini, dan harapan kami terus bahwa sumur ini tidak akan kering, akan terus basah dan membasahi jiwa dan menjadi kesegaran jiwa bagi siapapun yang menimba air minum air dari sumur ini.
Mugi kersa berkahi daya menika saha keparenga kawula ginakaken kangge nglairaken kapitadosan kawula. Dinebena kawula saking sesakit bebaya menapa dene panggoda. Krana asih tresna dalem marengna supados toyaning agesang ingkang asung karahayon tansah lumeber ing manah kawula supados kawula saged pantes wani ngarsa dalem kanthi manah suci murni sarta saged ngoncati sedayaning bebaya ingkang ngancam jiwa raga kawula lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin.